Ini bukan burger biasa, karena burger ini gue bikin khusus buat challenge ngelawan salah satu burger favorit kalian. Hai guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau bikin resep, tapi bukan resep biasa. Gue mau bikin resep makanan menu fast food yang biasa kalian beli di luar, dan gue bakal bikin sendiri di rumah, dan kita lihat apakah rasanya bakal sama atau bahkan lebih enak kalau misalnya kita bikin sendiri di rumah. Jadi video spesial ini gue bikin juga buat ngerayain 500 subscriber buat channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel gue, yang udah subscribe, yang udah komen di setiap video gue, karena support kalian itu berharga banget buat gue. Karena kalau bukan dari support kalian, gue nggak bakalan bisa bikin konten masak buat kalian, apalagi secara rutin kayak gini. Kalau kalian udah lihat thumbnail atau lihat judul videonya, pasti gue yakin kalian udah tahu menu apa yang bakal gue bikin. Jadi kali ini kita bakal challenge satu menu legendaris dari McDonald's, double cheeseburgernya. Siapa sih yang nggak kenal McDonald's dan double cheeseburgernya mereka yang legendaris? Jadi kalau misalnya kalian kepepet, atau misalnya kalian malam males masak, atau misalnya kalian baru pulang dari Holy Wings, malam pengen sobering up, pasti ke drive-thru belinya double cheeseburger. Jadi gue bakal lihat komponen-komponen dalam double cheeseburger ini biar gue bisa ada gambaran gue harus bikin apa aja buat nyaingin double cheeseburger ya McD ini. Dan buat komponennya sendiri ini simple banget, gak macam-macam. Mereka keep it basic, keep it classic. Basically mereka pakai burger buns yang polos, terus juga di sini ada 2 patty dan 2 lembar keju, terus ada 2 pickles juga, dan ada bawang bombay cincang, saus tomat dan mustard. Udah itu aja. Tapi somehow karena mereka keep it classic, rasanya juga menurut gue ini tuh termasuk yang cukup enak. Nanti kita lihat apakah kita bisa bikin burger yang sama enaknya atau bahkan jauh lebih enak kalau misalnya kita bikin sendiri di rumah. Tapi sebelum kita masak, jangan lupa like videonya, subscribe juga buat kalian yang baru, karena support kalian itu berarti banget buat gue dan bisa ngebantu gue buat bikin video lebih banyak buat kalian. So, tanpa basa-basi lagi, mending langsung aja, ayo kita bikin. Oke, kalau ngomongin burger, bahan utamanya udah pasti patty-nya. Siapin 150 gram daging giling, kita bagi jadi 2, masing-masing 75 gram, dan kita bentuk jadi patty. Kalau McD per patty-nya beratnya 50 gram, tapi karena kita bikin homemade, jadi bisa dibikin lebih tebal. Pastiin aja cukup padat biar nggak hancur pas dimasak, dan pastiin aja ukurannya lebih gede dari roti burger kalian, soalnya nanti pas dimasak ukurannya bakal menyusut. Kalau udah kita siapin bawang bombay, kita kupas kulitnya, potong pucuknya, tapi akarnya kita biarin dulu biar pas dipotong nanti nggak berantakan. Abis itu kita iris-iris aja dari atas ke bawah tanpa motong akarnya, dan kita iris lagi melintang. Baru kita potong lagi dari samping dan langsung jadi bawang bombay cincang. Kalau gua ngejelasinnya agak ribet, mohon maaf, kalian bisa lihat aja videonya, gue yakin kalian pasti bakal ngerti. Yang harus disiapin ini aja, habis itu kita lanjut buat masak. Siapin wajan, kita panasin pakai api sedang, dan kalau udah panas kita kasih 1 sendok makan butter. Kalau nggak punya diganti minyak juga nggak apa-apa, pokoknya pastiin aja pakai sedikit tapi cukup buat ngelapisin bagian bawah wajannya. Kalau udah panas tinggal kita taruh patty-nya, jangan lupa kasih garam dan lada hitam secukupnya karena ini dagingnya belum kita kasih bumbu apa-apa tadi. Abis itu kita sear aja, dan kalau dari samping udah kelihatan setengah matang dan ada jus yang keluar kayak gini, berarti udah waktunya buat kita balik. Abis itu langsung kita taruh kejunya. Di sini gua pakai American cheddar, tapi kalau kalian nggak punya, pakai keju cheddar yang slice atau quick melt juga bakal tetap enak. Biar kejunya lebih cepat meleleh, wajannya bisa kita tutup kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri kejunya kalau udah lumer kayak gini, berarti patty-nya udah matang dan bisa langsung kita angkat. Abis itu sisa lelehan keju dan minyak berlebihnya kita bersihin dan kita lanjut buat panggang roti burgernya. Buat gua manggang roti burgernya itu wajib karena ngasih tekstur yang lebih mantap dan biar rotinya kuat dan gak hancur pas kena jus dari patty dan saus-sausan yang kita bakal taruh nanti. Pokoknya kalau udah golden brown kita angkat dan burgernya udah siap buat kita susun. Tinggal kita taruh roti bagian bawahnya, abis itu kita tambahin 2 patty berlumur kejunya. Next optional tapi recommended, kita kasih acar. Buat acarnya di sini gue pakai yang homemade. Kalau kalian mau resepnya komen di bawah ya. Dan karena gue bikin acarnya homemade, jadi gue bisa potong memanjang kayak gini biar setiap gigitan burgernya kita bisa dapetin rasa dan tekstur acarnya yang seger. Abis itu jangan lupa saus tomatnya kita taruh di atas acarnya, dan jangan lupa juga kita taruh juga topping bawang bombay cincangnya. Terakhir tinggal kita olesin mustard di roti bagian atas, kita lengkapin susunannya, dan double cheeseburger homemade kita udah siap buat ngelawan double cheeseburgernya McD. Kalau dari visualnya kalian bisa nilai sendiri mana yang menang, tapi buat ngebandingin rasanya mending kita lanjut ke tes-tesnya.
Oke guys, double cheeseburgernya udah jadi. Tadi kalian lihat sendiri bahan-bahannya itu ternyata basic, simple banget. Dan kalau misalnya kalian bikinnya dengan teknik yang tepat, hasilnya juga bakal sebagus ini. Ini gue yakin kalian setuju juga kalau misalnya dari segi visual, kalau misalnya kita bikin homemade, ini hasilnya juga jauh lebih tinggi. Pokoknya lebih bikin ngiler, lebih asik lah bentuknya. Tapi kalau dari segi rasa kayak gimana, mending langsung aja, ayo kita cobain. Pertama dari double cheeseburgernya McD dulu. Oke, kalau dari segi rasa ini klasik double cheeseburgernya McD banget. Bansnya cukup empuk karena setahu gua kalau misalnya bansnya McD itu mereka di steam dulu sebelum di toast dan dijadiin burger. Terus juga cheese-nya sebenarnya menurut gua rasanya masih kurang dominan ya. Terus pickles-nya juga cukup seger. Gua nggak tahu kalau misalnya kalian juga ngerasain yang sama kayak gua, tapi acarnya McD itu rasanya kayak khas banget gitu. Yang suka bakal suka, yang enggak biasanya ya bakalan nggak suka sama pickles-nya. Tapi overall ini klasik banget double cheeseburger. Sekarang kita cobain yang versi homemade-nya. Oke, kalau misalnya dari rasa, yang homemade itu dia satu tingkat justru di atasnya McD. Mulai dari patty-nya yang lebih tebel karena kita pakai dagingnya lebih banyak. Di sini gua pakai 75 gram per patty dibandingin McDonald's yang pakai 50 gram per patty-nya kurang lebih. Terus juga somehow rasa kejunya itu dia lebih intens gitu dibandingin keju yang dipakai McD. Padahal gua udah nyoba buat pakai keju yang basically sama. Kita pakai yellow cheddar. Oke, dari picklesnya juga ini menurut gua karena kita bikinnya homemade dan karena kalau bikin di rumah kita bisa naruh lebih banyak dibandingin McD yang cuma pakai 2 slice kecil. Kalau misalnya yang suka pickles pasti bakal suka banget sama resep yang homemade ini. Kalau misalnya dari sausnya ini basically sama karena kita sama ngikutin McD cuma pakai saus tomat sama mustard aja. Tapi kalau misalnya dari bawang bombaynya ini kita karena pakainya lebih banyak, rasanya juga dia lebih intens dan teksturnya lebih nyenengin kriuk-kriuknya. Jadi dari visual kita udah menang, dari rasa kita udah menang. Kalau misalnya dari effort sama biaya kayak gimana? Kalau misalnya dari segi effort, ini tadi kalian lihat sendiri bikinnya itu gampang banget. Terus juga bahan-bahannya itu cenderung gampang banget buat dicari juga. Jadi gue yakin kalian gak bakalan terlalu kesulitan buat bikin ini sendiri di rumah. Kalau misalnya dari segi biaya, gue sebenarnya nggak ngitung, tapi kurang lebih per porsi ini harganya hampir sama kayak yang dijual di McDonald's double cheeseburgernya. Sekitar 30–35 ribuan buat jadi satu burger kayak gini. Kita dengan harga yang kurang lebih sama bisa bikin burger yang jauh lebih satisfying, ini menurut gue kita win banget. Jadi karena kita menang dari visual, dari rasa, dari effort, terus dari bahan baku, biaya bahan buat belinya juga kita lebih unggul. Jadi gue dengan pede bisa bilang kita menang challenge hari ini. Jadi menu fast food apa lagi nih yang kira-kira cocok dan asik nih buat kita bikin? Tulis di komen di bawah ya. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe buat kalian yang baru kalau misalnya kalian terhibur atau bisa dapat manfaat dari video gue yang ini. Terima kasih buat 500 subscriber, itu berarti banget buat gue. Semoga ke depan gue bisa bikin konten video lebih banyak buat kalian. Jangan lupa follow sosial media gue juga di bawah dan sampai ketemu di video berikutnya.